pertemuan ini mungkin saya menjelaskan terkait dengan overview perkuliahan dulu. Nah, mudah-mudahan juga kita bisa mengcover materi awal di terutama untuk bagian sinyal. Nanti kita jelaskan tentang rencana ke depan. Nah, slide berikutnya di sini mungkin bisa dilihat. Saya coba perbesar aja di sini. Oke. Nah, saya supaya mudah kalau misalnya ada edit pengen nulis begitu ya, jadi saya mungkin tidak full show tapi seperti ini. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan untuk mahasiswa ini terdiri dari 35 mahasiswa dari data yang saya terima di CX. Ya, ini ada pengumumannya di CX, ada topik, ada catatan. Ini sebagai media untuk komunikasi kita, kuliah pendahuluan, dan beberapa materi sebenarnya sudah coba disiapkan dalam bentuk audio video, tapi nanti kita coba evaluasi dulu sebelum ini kita lakukan. Terus kemudian presensi. Nah, ini tadi saya print screen pagi ya, jadi silahkan kehadiran mahasiswa bisa melakukan online secara mandiri pada jam perkuliahan. Nah, jadi yang sudah terdaftar di CX ini akan bisa. Nah, yang belum terdaftar atau ada rencana untuk mengambil setelah PRS, saya pikir bisa dicatat nanti, bisa ke Bung Fernando, nanti kita bisa tulis di sini untuk membantu reminder pada saat nanti mungkin untuk rekap kehadiran begitu ya. Jadi di sini mungkin ada penulisan gelar yang belum update di Bung Fernando dari sistem ITB. Jadi di sini kursornya bisa terlihat ya, kursor bergerak seperti ini untuk menuju ke arah. Sama Seko. Baik ya. Lancar. Oke. Nah, jadi pertama yang perlu diperhatikan, mahasiswa diharapkan senantiasa mengecek informasi di CX. Secara umum ini mungkin relatif tidak banyak gangguan, relatif jarang yang menggunakan juga, dan mungkin tidak terlalu banyak gangguan serangan hacker atau apa gitu. Nah, sebelumnya juga kita dapat informasi di link ini juga ada ke EduNext ya, dan juga ada MS Team. Sementara kita untuk link perkuliahan kita akan menggunakan EduNext dan CX saja. MS Team tidak kita gunakan dulu, atau mungkin kalau misalkan nanti ada pengumpulan tugas, mungkin nanti kalau misalkan Bung Fernando lebih nyaman ke MS Team, bisa ke MS Team, meskipun MS Team cenderung lebih berat, jadi kita biasanya pakai Zoom seperti ini. Oke, jadi pertama yang sering dicek itu adalah data untuk catatan komunikasi itu ada di CX. Nah, sekarang sekalian mendengarkan saya, mungkin sekalian bisa absensi mandiri masing-masing mahasiswa. Nah, kemudian di link EduNext kalau lancar, sebelum ada gangguan hacker tadi ada informasi begitu. Nah, ini kita sudah siapkan materi ya, jadi ada introduction-nya dan juga ada beberapa modul yang sudah disiapkan. Ada beberapa modul sudah diisi sebenarnya tapi dibuat inaktif, hanya ada 2 dulu yang diaktifkan supaya tidak terlalu banyak informasinya. Jadi kalau misalkan ini lancar, sebenarnya bisa ditunjukkan ada ilustrasi video tentang perkuliahan ya. Siapa tahu pada saat perkuliahan sinyalnya kurang baik atau ada penjelasan yang kurang jelas, ini bisa dibantu dengan adanya audio video seperti itu. Nah, ini ada beberapa video yang lain yang belum dicek. Nah, kalau misalkan di EduNext ini belum bisa diakses, nah kita kembali ke CX. Nah, di sini ada beberapa link yang menurut saya bisa dengan mudah diakses, di copy paste di browser, di browsernya, kemudian bisa dicek materinya. Nah, mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan sebelumnya dan di semester sebelumnya begitu ya. Jadi kita berusaha membuat catatan, modul, diktat, mungkin buat juga PowerPoint, buat video, audio, itu tujuannya memang untuk membantu mahasiswa. Jadi sebenarnya sudah banyak hal-hal yang dilakukan untuk membantu pembelajaran mahasiswa. Meskipun sebenarnya kalau dulu kita untuk akses ke materi saja itu harus mencatat, memperhatikan penjelasan dosen, bahkan mungkin kita mengecek ke buku teks begitu ya. Nah,
sekarang ini hampir semuanya tuh sudah tersedia dengan mudah di internet dan sebagainya. Anda bisa cek banyak sekali informasi. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menggunakan data-data itu untuk perkuliahan kita, dan bagaimana kita bisa menggabungkan materi-materi dan memahami dari perkuliahan. Itu membutuhkan perhatian ya, jadi perlu tetap harus ada perhatian yang dicurahkan. Tidak hanya bisa kita sediakan ini tanpa adanya keterlibatan mahasiswa. Jadi mahasiswa harus proaktif. Nah, memang dulu kalau kita berikan link seperti ini berharap mahasiswa akan lebih aktif, lebih leluasa, tapi mungkin kita juga sadar bahwa dengan kemajuan teknologi mungkin banyak gangguan juga, banyak entertainment atau distraksi yang lain yang cenderung mengalihkan mahasiswa dari belajar. Nah, menurut saya itu nanti di perkuliahan kita coba untuk penyampaian materi secara online. Kalaupun tidak, alternatifnya itu tadi bisa dicek di materi yang ini. Nah, kira-kira dari materi yang ada di EduNext, ada di CX yang sudah kita tunjukkan ini, kira-kira ada yang sudah pernah melihat atau mencoba mengecek materinya sebelum perkuliahan? Kira-kira ada tidak ini dari mahasiswa? Siapa nih dengan apa nih materinya? Dicek di EduNext atau di CX atau bagaimana? Tadi via CX Pak, terus juga sempat buka dari EduNext juga terbuka Pak. Oh, lancar ya, oke, baik. Kalau misalnya bisa ya oke, nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya memang ada masalah itu kita buatkan beberapa alternatif. Jadi buat yang sudah belajar duluan mungkin akan ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin bisa membantu diskusi, tapi secara umum materinya kita coba ulang. Mungkin ada yang terlewat di audio video, kita coba sampaikan atau kita coba tambahkan, atau bisa jadi beberapa materi itu kita sampaikan lebih awal dan kita punya spare waktu untuk latihan, tugas atau yang lainnya. Ada juga pada saat kita di semester berjalan, kemungkinan saya berhalangan hadir karena mungkin ada rapat atau ada kelas di lapangan begitu ya. Jadi mungkin itu juga bisa membantu untuk pelaksanaan perkuliahan online. Oke, mungkin sedikit catatan. Nah, selain Intan ada lagi nggak yang lainnya yang sudah coba cek? Intan tuh ada 2 kalau nggak salah ya. Oh, Sani ya. Sani Pak dari mana nyobanya? Dari EduNext Pak. Oh, bisa ya. Oke, baik. Jam berapa? Pagi? Iya Pak, tadi tanggal 11. Oh, masih bisa lancar berarti ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya seperti itu. Nah, memang cocoknya untuk perkuliahan itu, dan mudah-mudahan itu mendorong juga buat mahasiswa yang lain untuk bisa proaktif untuk materinya. Tapi sepertinya dari pengalaman itu tidak semua mahasiswa bisa seperti itu. Jadi kita tetap akan coba untuk lakukan perkuliahan langsung. Harapannya akan ada perubahan dari performa kelas. Tapi kalau misalkan memang performa kelas nanti kita evaluasi di akhir semester ternyata relatif sama, ya kemungkinan yang paling efektif adalah cara yang pertama. Memang sebenarnya ya ini budaya literasi aja ya, budaya literasi atau petunjuknya apakah itu diikuti atau meluangkan waktu, karena ya kalau itu loss ya itu mungkin tidak bisa. Nah, untuk itu biasanya saya sering ada tugas atau dari materi itu, jadi tidak serta-merta kuliah ini free begitu ya, jadi harus ada usahanya. Kalau dulu kita biasanya mencatat karena tidak diberikan materi, terus kita mencoba menyerap semaksimal mungkin dan praktikum. Nah, kalau sekarang mungkin cenderung ambil file dan semuanya sudah tersedia, jadi mungkin sedikit lumayan mengurangi usahanya. Jadi mungkin kita akan nambah ke tugas atau praktek begitu ya. Mudah-mudahan itu nanti kita coba akomodasi di perkuliahan kita.
Nanti di perkuliahan juga di semester selanjutnya, di minggu-minggu selanjutnya, mungkin di minggu keempat atau minggu ke-8 atau minggu ke-12 mungkin nanti ada Bung Fernando yang akan mengisi, jadi tidak saya saja. Jadi materinya nanti diperhatikan juga, karena itu nanti berhubungan dengan tugas dan berhubungan dengan ujian yang menjadi parameter untuk menilai capaian pembelajaran dari mahasiswa di kelas ini begitu. Oke.